babanı kolayca göz... Mereka telah mengorbankan ayahmu, karena mereka bisa menggantikan ayahmu dengan dirimu. Sekarang di sana ada Mustafa. Selama Mustafa masih hidup, maka mereka pasti akan mengorbankanmu juga. Seni de gözden çıkarırlar. Raja pun menjadi marah mendengar kata-kata ibunya. Raja berkata, "Aku tahu intinya sekarang. Kamu ingin agar aku membunuh adikku. Apakah kamu mau aku membunuh hati nuraniku?" Vicdanımı öldürmemi istiyorsunuz. Ben Handan pun menjawab, "Aku hanya ingin kamu bertahan hidup." sadece hayatta kalmanı istiyorum. Raja pun keluar meninggalkan ibunya. Ia sangat kesal karena ibunya selalu memintanya untuk membunuh adiknya. Musa Pasa tiba di tempat para bandit Jalali. Musa Pasa mengatakan kalau dirinya ingin bertemu dengan Kalender Oglu. Kalenderoğlu Mehmet Bey gördüm. Ia pun akhirnya dipertemukan dengan Kalender Oglu. Musa Pasa pun disambut. Musa Pasa segera menunjukkan hadiah yang telah diberikan oleh Halimah Sultan. Kalender Oglu pun menerimanya. Musa berkata, "Seperti yang kamu ketahui, seorang anak telah naik tahta dan dia adalah Sultan Ahmed. Dia telah berjanji untuk tidak membunuh Pangeran Mustafa." Kalender Oglu pun menjawab, siapa penguasa Ottoman sebelum dirinya yang tetap menepati janjinya? Mengapa mengharapkan Sultan Ahmed? Apakah Sultan Osman, Murad, Bayezid dan Sultan Selim atau Sultan Sulaiman menepati janjinya? Süleyman mı? Ha? Siapa di antara mereka yang telah menepati janjinya? Musa menjawab, "Kamu memang benar." Var. Oysa birlikte geldik biz bu Anadolu. Kalender Oglu pun berkata, "Kami datang untuk Anatolia. Kami telah membangun negara ini bersama." Lalu kemudian, Ottoman telah menyerah pada kesombongan mereka. Mereka memikirkan diri mereka sendiri sebagai penguasa atas segalanya. Mereka telah meninggalkan kami saudaranya. Bukan hanya itu saja, mereka bahkan mendeklarasikan kalau kami adalah musuh dari mereka. Bir de düşman belledi. Mereka telah menindas kami. Musa pun menjawab, "Dengan rahmat Tuhan dan dukunganmu, Sultan Halimah kami akan mengubah tatanan ini. Jika Halimah Sultan bisa melengsarkan Sultan Ahmed, dan jika kamu berjuang untuk menggantikan Sultan Ahmed dengan Pangeran Mustafa, maka seluruh Anatolia akan diserahkan kepadamu dan pemerintahan putramu." Pihak Jalali pun tersenyum yang menandakan mereka menyetujuinya. Beyler bir eline beri çekin. Aç kapıyı. Raja pun pergi melihat singa, hadiah yang kemarin ia terima. Ia pun membawa sepotong daging. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak takut." Di tempat lain, Anastasia juga bertingkah seperti seekor singa. Singa itu pun mendekat meskipun sudah dirantai. Nyatanya, Raja merasa takut akan amuman singa itu. Sehingga ia pun melemparkan daging itu, dan Raja segera dibawa menjauh dari singa itu. Raja kemudian berkata pada dervis, "Aku tidak bisa, dervis. Aku tidak bisa melihat ke dalam mata singa itu. Gözlerine bakamıyorum. Apakah aku akan menjadi kejam?" Dervis pun menjawab, "Yang terpenting adalah bertahan hidup, rajaku. Yang kamu butuhkan bukanlah menjadi adil atau kejam, melainkan bertahan." Hayatta kalmak. Tapi Raja tidak senang dengan apa yang dikatakan oleh dervis, karena Raja sudah terpengaruh oleh omongan dari Sain Gerakan sebelumnya. Sementara Anastasia, ia gagal melawan pelayan itu. Sebaliknya, ia dipukuli dan dicambuk.
Pelayan itu berkata, "Lihatlah wajah ini. Bu yüzü iyi belli. Namaku adalah Janet, Janet Kalfa, yang arti dari namanya adalah surga. Cennet kalfa. Tapi namaku bisa berubah sesuai dengan situasi, yaitu menjadi neraka." Cehennem. Tengah kesedihannya, Anastasia pun berdoa. Ia mengatakan, "Ibu Maria, selamatkanlah aku." Persis ya, sama seperti Hurrem dahulu. Bana yardım edin. Bunlar merhum babanızın Keesokan harinya, Raja memanggil dokter kepala. Ia menanyakan mengenai pengobatan ayahnya. Dokter pun berkata kalau ia akan menunjukkan semua catatan mengenai penyakit ayahnya. Raja pun bertanya, apakah ada obat yang ia berikan pada ayahnya yang ia bawa sekarang? Dokter pun menjawab, tentu saja ada, Rajaku. Dokter pun ingin memberikannya kepada Raja. Kafi. Hekim. Namun Raja berkata, ujilah obat itu yang kamu berikan kepada ayahku. Tapi kamu harus merahasiakan hal ini antara kita berdua. Bu mesele aramızda kalacak. Tidak boleh ada satupun yang tahu. Bırak beni. İyice yıkayın şu vahşi. Di pemandian, Janet membawa Anastasia dan ia memerintahkan para gadis untuk memandikan Anastasia. Sultanımızın huzuruna çıkacak. Kalau wanita ini akan dibawa menghadap kepada Valide Sultan. Namun sama seperti Hurrem, dia selalu bertingkah. Bırakın beni. Sampai Janet mengeluarkan cambuknya. Ia meminta Anastasia untuk menjaga sikapnya. Edepli ol, sıvandan çıkartma beni. Sebelum kamu menghadapi Safiye Sultan, maka kamu akan dibersihkan dan akan menjadi gadis yang baik. Anastasia pun bertanya, siapa Safiye Sultan? Apakah dia Ratu Sofia? Janet pun menjawab, tidak ada Ratu Sofia. Di sini hanyalah Safiye Sultan. Safiye Sultanımız diyeceksin. Anastasia pun tahu kalau Safiye Sultan adalah Sofia yang berasal dari Venesia. Anastasia pun merasa tenang. Kraliçe Venedikli Sofia. Diyecekler. Saat Anastasia dimandikan, Janet pun memberitahukan kalau Safiye Sultan adalah wanita yang punya kekuatan di dunia. Jangan melihat matanya, jangan membuka mulutmu sebelum ia berbicara. Jika dia menanyakan namamu, katakan namamu adalah Hatice. Anastasia pun kini sudah tampil lebih bersih dan anggun. Namun Janet terus mengajarinya. Jadilah gadis baik, tekuk lututmu, dan tundukkan kepalamu. Jangan bertanya, jangan menguap, jangan menggaruk, jangan melangkah. Yürü. Mereka pun tiba di depan ruangan Safiye Sultan. Anastasia pun melihat banyak pelayan yang menunggu di depan pintu. Sementara Bulbul Aga, ia juga menunggu sambil mendekatkan telinganya ke depan pintu. Baru tahu ya, setiap pelayan melakukan tugasnya seperti itu di pagi hari. Neyi bekliyoruz? Anastasia yang tidak mengerti aturan, ia pun bertanya, apa yang mereka tunggu? Karena suara ribut Anastasia, semua mata pun memandangnya. Janet kembali mengingatkan Anastasia, jika Safiye Sultan menanyakan namamu, maka jawablah Hatice. Ne diyecekmişsin? Karena tidak menjawab, Janet pun menjewer telinga Anastasia. Hadi. Suara kucing pun terdengar, dan pintu pun dibukakan untuk sang kucing. Anastasia pun tertawa melihat hal itu. Setelah mendengar tawa Safiye dari dalam, barulah Bulbul Aga masuk ke dalam ruangan, diikuti oleh seluruh selir. Hadi bismillah. Şerifleriniz hayrolsun, ışığımız, güneşimiz. Safiye Sultan pun mulai dilayani, dari memakaikan sepatu, mencuci muka, dan pakai baju. Semuanya dilayani. Ya, namanya juga Sultan ya.
Bulbul juga memberitahukan semua agenda yang akan dilakukan hari itu. Vakfınızdan hanımlar öğle yemekten sonra cami inşaatını ziyaret. Onlar da hazır. Setelah Safiye Sultan sudah selesai, barulah Bulbul melaporkan kalau Nasuh, penjaga kamarnya, telah tiba kemarin dan telah membawa gadis dari lukisan yang dihadiahkan pada raja. Safiye Sultan pun mempersilahkan untuk membawa gadis itu. Anastasia pun dibawa masuk. Safiye Sultan pun melihatnya dan berkata kalau Anastasia masih sangat muda. Jadi guys, usia Anastasia saat dibawa ke harem itu masih 15 tahun ya. Safiye bertanya, siapa namanya? Anastasia. Ya, Anastasia tetap mengatakan namanya adalah Anastasia. La suplico. Mandatemi a... Anastasia pun berlutut dan memohon pada Safiye agar ia dikembalikan kepada orang tuanya. Melihat tindakan berani dari Anastasia, Safiye pun memandang ke arah Janet. Janet pun meminta maaf dan beralasan kalau mereka tidak punya cukup waktu untuk melatihnya. Safiye pun mengerti. Ia memandang Anastasia, lalu berkata, jadi mereka memanggilmu Hatice. Safiye pun berkata, Janet, tidak bisakah kamu mencari nama yang lain untuk wanita cantik ini? Mahpeyker olsun. Namamu harusnya Mahpeyker. Walah, makin susah Mimin ngucapnya. Mahpeyker. Udah sebelumnya kalender Oglu, sekarang Mahpeyker. Kurang lebih gitu ya guys, maaf kalau salah. Ben Mahpeker olmak istemiyorum. Anastasia pun menjawab, aku tidak mau nama itu ratuku. Safiye pun bertanya, memang apa yang salah dengan nama itu? Nama tidak akan mengubah siapa dirimu. Dengarkan aku anakku, ini adalah nasihat pertamaku untuk dirimu. Seorang wanita memiliki banyak gelar dalam hidupnya. Pertama, dia menjadi seorang anak, wanita, kemudian menjadi seorang ibu. Jika kamu diberkati dan pintar, maka kamu bisa menjadi seorang sultana. Yang paling penting adalah, apakah gelar itu cocok denganmu? Gönlünü rahat tut. Jangan khawatir, masa depan yang sangat indah ada di hadapanmu menunggumu. Hanya tunjukkan saja kesetiaanmu, patuh kepada kami, dan dengarkan kami. Dikkatini göster. Apakah kamu mengerti? Anastasia pun menjawab, apakah dengan begitu, kamu akan mengirimku kembali ke rumahku? Safiye pun menjawab, kamu harus belajar banyak Mahpeyker. Biarkan aku mengajarimu pertama kali. Kamu tidak akan pernah kembali lagi. Anastasia pun merasa sedih mendengar hal itu. Safiye Sultan kemudian memerintahkan untuk membawa Anastasia ke ruang spesial, karena dia akan dipersembahkan kepada raja. Edilecek.